Lalu simbolnya cinta Ahlul Bait. Demi Allah teman-teman sekalian, mereka tidak cinta Ahlul Bait. Dusta. Perlu saya sampaikan ya, kalau tidak ada Syiah atau saya tidak mengenal Syiah, mungkin saya tidak akan tahu tentang Ahlul Bait sebagaimana posisi saya dulu sebagai muslim awam. Saya baru pertama kali dengar istilah Ahlul Bait itu waktu semester 2 kuliah dulu. Itu juga dari senior saya yang dikenal sebagai Syiah. Sedangkan pendidikan agama Islam dari SD sampai SMA, kenapa tidak pernah memperkenalkan tentang Ahlul Bait? Bahkan peristiwa-peristiwa tragis yang menimpa mereka pun tidak diceritakan. Yang diceritakan selama ini hanya tentang kejayaan Islam, keutamaan para sahabat, dan bahkan Imam Ali yang jelas-jelas termasuk Ahlul Bait Nabi, tetap disebut sebagai sahabat saja. Padahal bukan hanya sekedar sepupu. Imam Ali itu yang rawat adalah Nabi Muhammad yang diperlakukan sebagaimana anak sendiri. Ahlul Bait, kalau bukan teman-teman dengar dari Syiah, teman-teman dengarnya pasti dari penjelasan untuk membantah Syiah. Padahal mencintai Ahlul Bait adalah hakikat iman dan bagian dari ajaran Islam yang utama. Kenapa pendidikan agama kita seperti ada yang sengaja dikesampingkan? Seolah-olah mencintai Ahlul Bait itu sesuatu yang kontroversial, tidak penting. Padahal mereka adalah keluarga Nabi yang paling dekat dan paling layak untuk dicintai serta dihormati. Kalau saja sejak dini kita diperkenalkan dengan sejarah lengkap dan benar tentang Ahlul Bait, tentang perjuangan dan pengorbanan mereka, mungkin pemahaman kita terhadap Islam akan lebih utuh, lebih damai. Bukan malah memecah belah dengan stigma dan prasangka yang tidak berdasar sesama umat Islam. Saya ingin tanya, kalau memang Khalid Basalamah ini mencintai Ahlul Bait, terus mengapa meyakini orang tua Nabi di neraka? Mengapa lebih memilih mengkampanyekan hadis mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi yang diterapkan sahabat dibanding hadis sahih lain yang lebih kuat dan lebih tinggi kedudukan hadisnya, yaitu perintah Nabi Muhammad untuk mengikuti Al-Quran dan Ahlul Bait? Terus, kalau dikatakan Syiah tidak mencintai Ahlul Bait dan itu hanya kedok saja, itu dusta. Sementara banyak orang, termasuk saya, yang justru mengenal Ahlul Bait itu dari Syiah. Terus buat apa Syiah kemana-mana menggaungkan cinta Ahlul Bait? Kalau kedok saja, terus hakikat dari dakwah mereka apa? Sementara buku-buku dan ceramah-ceramah mereka semua tentang Ahlul Bait, tentang Islam versi Ahlul Bait. Tidak ada tuh hikmah-hikmah dari Abdullah bin Saba, kumpulan ceramah dari Abdullah bin Saba yang mereka sampaikan, yang mereka kaji dan bahas. Apakah yang diajarkan Syiah itu ajaran-ajaran Yahudi? Kalau hakikat dakwah Syiah adalah merusak Islam, justru yang saya lihat di Iran, mereka yang Syiah yang justru lebih lengkap dan lebih utuh dalam mengamalkan Islam. Faktanya, Iran yang paling kuat pembelaannya pada Palestina. Mereka malah mengatakan memusuhi Amerika dan Israel saat ini adalah bagian dari akidah mereka. Ada kelompok Islam lain setegas mereka? Kalau Syiah itu adalah Yahudi yang menyamar, kenapa Iran yang Syiah diperangi oleh Israel? Harusnya berkawan dong. Islam jadi lebih dihormati di Barat karena kemajuan teknologi yang dicapai Iran secara mandiri. Iran menggelar konferensi Persatuan Islam setiap tahun, MTQ internasional setiap tahun. Kebijakan seperti apa yang pernah dilakukan Iran yang itu menjelekkan citra Islam? Presiden Iran yang malah keras membela Al-Quran di sidang Majelis Umum PBB saat Al-Quran dihina. Sementara pemimpin Muslim lainnya hanya diam. Syiah juga naik haji kok. Mereka juga sholat menghadap Ka'bah. Apa dalam amalan haji dan sholatnya Syiah tidak ada salawat? Yang salawat ini adalah bukti cinta mereka kepada Nabi dan Ahlul Baitnya. Luar biasa Pak Khalid Basalamah ini. Sampai bersumpah demi Allah loh, untuk begitu sangat meyakinkan jamaahnya bahwa Syiah memang kelompok pendusta. Bersumpah loh atas cinta nama Ahlul Allah. Bait. Demi Allah teman-teman sekalian, mereka tidak cinta Ahlul Bait. Dusta.